narasumber kita, yaitu ada Mas Imam nih. Monggo Mas Imam mungkin bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Kolem Media. Saya Bang Reno. Dan hari ini kita akan berbicara tentang investasi nih Sobat People. Dan kebetulan hari ini salah satu narasumber kita itu ada Mas Imam. Monggo disapa dulu Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat People. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Imam Sudi. Saya dari Collins Property. Kali ini saya sama Bang Reno mau ngasih tips nih buat Sobat People, gimana keuntungan dan kerugian beli rumah secara tunai maupun KPR. Karena banyak polemik juga ya, Mas, ya. Jadi antara beli tunai keras atau mungkin KPR. Karena kan ada dua perbedaan ini, kan orang lebih cenderung milih yang mana ini? Iya, betul. Kalau langsung aja tak jelaskan. Langsung aja. Pertama ini masalah pembelian tunai. Yang pertama kita masalah keuntungan dulu. Kalau keuntungan beli tunai ini pasti pertama harga lebih murah, Mas Reno. Harga lebih murah karena kan biasanya developer punya promo untuk pembelian tunai, diskonnya gede-gedean. Iya, betul. Kemudian yang kedua ada proses lebih cepat. Jadi proses lebih cepat ini kita tidak membutuhkan pihak ketiga. Contohnya pihak ketiga ini bank. Jadi kan kita tidak usah proses ke banknya. Iya, kita hanya proses melalui developer maupun notaris. Yang ketiga kita ini ada untuk keuntungan pembelian tunai, surat kepemilikan tanahnya bisa langsung kita dapat. Oh, bisa langsung didapatkan ya Mas? Jadi surat-surat mengenai SHM, kemudian IMB kita bisa langsung dapat setelah kita melakukan akte jual beli, Mas Reno. Tapi itu khusus bangunan yang udah ready stock ya? Sudah Mas, ready stock. Kalau mau nanya dikit nih Mas, kalau misalnya untuk yang bangunan yang belum ada gitu atau masih inden itu gimana? Kalau masih inden biasanya nanti tergantung dari developernya dulu. Kadang ada pembayaran yang 50% dulu, kemudian kita developer mulai bangun, nanti ketika bangunan sudah 100%, kita sudah bisa pelunasan dan melakukan akte jual beli, Mas. Jual beli dan sekalian biasanya balik nama ya Mas? Iya, sekalian balik nama. Jadi keuntungannya lagi juga ketika kita beli rumah tunai, setelah itu kita bisa langsung entah itu mau dijual kembali ataupun mungkin disewakan itu juga bisa, Mas Reno. Jadi otomatis kan contohnya saya beli rumah saat ini, kemudian 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi saya bisa menjualnya kembali ataupun mungkin menyewakan lagi. Jadi kan kita bisa mendapatkan keuntungan lah dari hal itu. Karena investasi properti ini termasuk investasi yang jangka panjang ya Mas? Betul. Jangka panjang dan pastinya menguntungkan. Pastinya menguntungkan. Memang untuk modalnya memang gede ya Mas, gede di awal, cuma keuntungannya itu bisa buat jangka panjang. Iya, betul. Makanya kan memang kita butuh yaitu tadi dana besar di awal tadi. Ya, betul. Jadi memang kalau untuk rumah memang investasinya itu yang menjanjikan banget ya Mas ya. Apalagi di masa pandemi sekarang ya Mas. Betul. Masa pandemi ini ya investasi paling menguntungkan memang masih properti. Karena kayak banyak investasi yang lain itu juga kalau pas masa pandemi ini mungkin agak merosot. Iya. Cuma kalau di properti memang harganya juga stabil ya Mas. Soalnya saya juga belum pernah tahu ya ada properti harganya tiba-tiba anjlok, kecuali pas krisis lah itu beda lagi Mas. Kayak 98 tuh mungkin. Nah itu pas anjlok-anjloknya. Terus selanjutnya apa lagi? Kemudian ini kalau tadi masalah keuntungan ya, kalau kerugiannya sebenarnya cuma satu sebenarnya kerugiannya ada di dana. Jadi sebagian orang kan memang tidak semua orang punya dana besar di awal, Mas Reno. Jadi kan kita harus nyiapin dana besar banget di awal untuk membeli rumah. Kecuali kalau KPR kan mungkin kita tidak butuh dana besar di awal. Karena di KPR juga kita apa ya namanya Mas? Mungkin bisa uang muka yang kecil. Iya, uang muka kecil seperti itu. Jadi kerugiannya ya kurang lebih di dana besar yang harus disiapkan di awal. Karena juga kalau sekarang kan rate dari UMR, UMK juga nggak terlalu gede. Sudah nggak terlalu besar. Misalnya di Kota Malang mungkin ya Mas. Karena kita untuk membeli tunai itu harus
mengumpulkan Iya. menabung uang Nabung cukup dulu. lama ya Iya, Mas ya. betul. Kecuali Kalau mau semisal mau nabung dulu ya, Iya. ibaratnya saya mau 1 tahun nabung dulu Mas Rino, nabung dulu, kemudian kita 1 tahun lagi udah dapat terkumpul anggaplah 1 juta ya, Betul. 1 juta. Ternyata selama 1 tahun ini properti naik lagi 50 juta, Iya. otomatis kita masih minus 50 juta Iya, lagi. minus 50 Akhirnya juta kita lagi. nabung lagi. Mungkin kerugiannya ada di Iya. situ Mas Rino. kecuali kalau untuk mempercepat Sobat People menabung, mungkin Sobat Iya. People bisa cari kerja sampingan Kerja nih, sampingan, atau freelance gitu. Jadi Buat bisa nambahin nambah-nambah. income buat Sobat People yang menabung Iya. gitu. Nah, kalau untuk ngomongin tentang KPR-nya nih, Mas Imam, monggo mungkin. Kalau untuk KPR ya, kan KPR ini kan juga kompleks ya. Iya. Jadi apa sih ada keuntungan dan kerugiannya. Betul. Yang pertama mungkin dari segi keuntungannya, untuk KPR ini kan kita nyiapkan dana ini kan hanya sebagian atau sedikit lah Mas Rino. Dan juga kita hanya nyiapkan biaya admin. Tidak seperti tunai tadi. Kalau tunai kan kita harus menyiapkan dana yang cukup besar di Iya, awal. betul. Kalau KPR kan mungkin semisal nyiapkan DP aja, kemudian nyiapkan biaya administrasi aja, itu kita sudah bisa masuk proses KPR. Kemudian yang kedua untuk keuntungannya KPR ini kita bisa menentukan tenor dan juga nominal angsurannya Oh, Mas iya, Rino. betul. Jadi contohnya saya gajinya 3 juta, terus kemudian kita bisa menghitung lah, mengukur berapa kebutuhan kita untuk mengangsur dalam 1 bulan tadi. Iya, betul. Biar tidak terlalu tinggi juga kita milih tenor dan juga angsuran. Khawatirnya keteteran di kitanya sendiri. Mungkin seperti video kita sebelumnya Mas, jadi ada memang untuk KPR ini, jadi Sobat People tuh harus lihat dulu, mungkin bisa survei dulu ya Mas Ya, ya, survei di dulu. banknya mau bunga berapa, tenor berapa, dan Ya. cari perumahan itu yang budgetnya kira-kira Sobat People mungkin sanggup ya, Iya, sesuai. sanggup. Jadi, Jangan terlalu memaksakan iya, juga. nanti gajinya minus ya Mas. Iya, nanti minus, malah kalau di tengah jalan ada apa-apa malah rugi di kita sendiri sebenarnya Mas. Nanti bisa-bisa puasa ya Mas ya. Ya, selain dari itu tadi kan keuntungannya KPR juga yang intinya sih ini asuransi jiwa dan kebakaran. Jadi ketika kita mengambil KPR kita sudah tercover oleh asuransi jiwa dan kebakaran. Gitu ya. Jadi sewaktu-waktu ada terjadi apapun itu sudah masuk cover asuransi. Itu yang keuntungan dari KPR tadi Mas Rino. Dan itu biasanya masuk di biaya KPR ya Biaya Mas? KPR, biaya ya saya ngomong ini biaya KPR ada biaya admin, Iya. kemudian provisi, asuransi kebakaran, asuransi jiwa dan lain-lain. Itu sudah masuk di biaya awal yang kita siapkan untuk KPR. Tapi kalau misalnya dari developer sendiri nih Mas, misalnya kalau beli tunai keras nih, kalau KPR kan ada asuransi nih. Iya. Kalau dari developer sendiri itu Kalau dari developer ini kalau asuransinya mungkin enggak Mas Rino. Enggak ya? Jadi kalau untuk garansi bangunan, Garansi, ya. garansi bangunan itu mungkin masih dikasih dari developer. Kalau asuransi sampai Seumur beberapa hidup. tahun seumur Iya. hidup pasti enggak. bahaya ya Mas ya. Iya, Rugi bahaya. nanti developernya Iya, Mas betul. ya. Nah, kalau untuk selanjutnya itu kerugian KPR itu apa aja sih? Ya, kalau kita bahas kerugian ini mungkin agak banyak ya Mas Agak Rino. banyak ya. Pertama kan kerugiannya kita membayar nilai total dari rumah kita itu bisa hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat. Contohnya kalau Mas Reno beli tunai harga 400 juta. Ketika aku mengambil tunai harga 400 juga sama, nanti saat aku mau selesai nyicil itu totalnya rumahnya bisa sampai 700 sampai 800 juta. Oh, itu 2 kali Jadi lipat gitu ya. jadi marginnya itu juga sangat tinggi Mas Sangat Reno. tinggi. Iya. Betul. Kemudian kerugiannya lagi jika ada kendala masalah cicilan, sampai mungkin ada panggilan dari bank ataupun mungkin peringatan keras, pada akhirnya rumah juga bisa disita. Bisa disita. Iya, ya, Mas? bisa disita. Terus kemudian juga selama masa angsuran kan kita tidak bisa menjual rumah kita Mas Reno, iya. karena sertifikat Ada di bank ya, Mas? itu yang menjadi Anggunan. di banknya Mas Reno. Jadi kita tidak bisa menjual belikan rumah. Iya. Kalau mungkin disewakan masih bisa, Disewakan ya. bisa. Atau mau di take over langsung juga Ya, bisa. itu Mas? masih bisa. Masih bisa. Kemudian juga ya namanya KPR pasti Ya. ada suku bunga yang fluktuatif Fluktuatif, ya. setiap tahunnya. Jadi ada kemungkinan juga bunganya naik. Naik, ya. Bunganya naik, angsurannya otomatis ya naik. Oke, naik. Kebutuhan kita untuk masuk juga naik Mas Reno. Karena dari pihak bank juga mungkin Ya. ngitunginnya juga setiap tahun Setiap tahun betul. dari income nasabahnya sendiri juga pasti naik. ya, Pasti Mas? naik. Kemudian juga ada ini masalah tenor cicilan yang panjang. Semakin kita panjang mengambil tenor angsuran, otomatis bunga yang kita bayarkan juga semakin tinggi juga. Semakin tinggi. Iya. Jadi semakin lama tenor Sobat People ambil itu bunganya dari bank tuh semakin tinggi ya Mas. Semakin ya? tinggi pastinya Mas Rino.
Kadang-kadang juga ketika kita pas di tengah jalan nih kita ngangsur KPR, kemudian kita ada dana untuk melunasi. Nah, itu pasti di KPR juga ada namanya penalti. Penalti. Ya, jadi melunasi lebih awal, melunasi sebagian ataupun melunasi sepenuhnya itu pasti ada penalti. Ada penalti meskipun kita melunasinya hanya pokok ya Mas? Iya, hanya pokok, betul. Ya, mungkin kurang lebih mengenai keuntungan kerugian mengenai tunai dan KPR seperti itu Mas. Iya, seperti itu. Tapi ya balik lagi dari Sobat People sendiri ya, balik kalau lagi. mau beli tunai ya seperti itu tadi. Iya. Kerugian dan keuntungannya, kalau KPR ya Seperti itu tadi. Itu Sobat Dan People. kita pilih-pilih aja lah Mas Tinggal Rino. pilih-pilih aja. Cuma kalau memang Sobat People pengen tahu informasi detail atau mau konsultasi Iya. mungkin ya Mas, itu Monggo. bisa langsung hubungi Mas Imam. Monggo Mas, mungkin kontak personnya Nah, bisa langsung menghubungi saya di kontak person saya di di mana Mas? Di bawah sini ya Nah, Mas. di bawah sini. Nomornya di 0822 50 80 40. Nah, jadi Sobat People kalau mau konsultasi atau mau tanya-tanya seputar properti, Iya. Sobat People. Jadi Mas Imam ini dari Kolin Properti ya Mas Iya, ya? dari Kolin Properti. Jadi punya beberapa proyek juga di Kota Malang ya Mas. Insya Allah ada banyak. Yang pasti Sobat People kalau mau investasi di Kolin Properti itu banyak keuntungannya Mas. Banyak ya. keuntungannya pasti Mas Rino. Mungkin bisa promokan untuk Ya proyeknya, Mas. promo sedikit aja. Iya. Untuk proyek kita yang di Sativa yang kita sukses di tahap pertama, kita sekarang bukan New Cluster di tahap kedua. New Cluster tahap kedua, Cluster Anpaya. Anpaya. Ya, kita ada DP ringan dan kemudian DP bisa diakses selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Iya. Kurang enak apa? Jadi misalkan DP-nya mulai berapa sih Mas? DP-nya mulai 25 juta. 25 juta berarti per bulannya sekitar 4 jutaan ya? Iya, sekitar 4 juta, 5 juta. Hampir sama seperti nominalnya, hampir sama seperti saat kita ngangsur. Oh iya. Beda tipis lah. Beda tipis lah. Buat ngangsur Cuma DP. harganya itu juga udah termasuk ya semua pajak. Sudah, keuntungannya beli di Kolin Property kita harga yang kita tawarkan kepada user itu sudah termasuk biaya pajak-pajak, kemudian AJB notaris dan juga biaya ini untuk seperti listrik dan BDHM. Jadi sudah include lah semuanya ya. Iya. Jadi Sobat People tetap juga hati-hati ya Mas untuk Iya. investasi karena sekarang ini di dalam masa pandemi maraknya juga penipuan. Itu Jadi kita Sobat harus People hati-hati Mas Rino. harus hati-hati. Kalau mau gampang itu bisa konsultasi sama Mas Imam. Ya, monggo konsultasi gratis. Iya, gratis. Kalau konsultasi ya tetap gratis Mas. Iya. Kalau mau booking bayar. Lah, betul itu. Saya berharapnya juga booking sih. Mungkin sekian dulu Mas video Ya, kita kali Mas Rino, ini. siap. Terima kasih Sobat People. Semoga informasi yang kita berikan hari ini bermanfaat buat Sobat People dan semoga semakin pintar untuk berinvestasi. Betul, betul. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube ini dengan cara like, share, dan subscribe. Tapi tetap nyalakan juga tombol loncengnya Tombol lonceng. agar Biar Sobat People selalu update nih video terbaru tentang properti ini. Betul, Mas Rino. Saya Bang Reno pamit. Saya Imam pamit. Tetap selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.